Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Syuf antum sami'tum as-sawt? Takutnya sampai akhir hilang suara nanti. Baik. Bismillah. Kita masuk ke mau'izahnya Ibn Mas'ud. Yang berikutnya adalah beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan walladzi la ilaha illahu ma 'ala dhahril ardi syai'un ahaqqu lituli sijnin min lisan. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia. Maksudnya demi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ala zahril ard, tidak ada satupun di atas muka bumi ahaqqu lituli sijin, yang lebih berhak untuk dipenjara dengan waktu yang cukup lama. Gak bisa sebentar, tapi harus lama. Apa yang dipenjara itu yang lebih berhak? Lisan. Apa lisan? Lidah. Naam sahih. Karena dengan lisan banyak seseorang itu bisa melakukan apa saja yang dia mau. Ya sekehendak dia, suka-suka dia, dan dampaknya itu besar untuk orang lain. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Hadza yadullu ala fikhihi. Ini adalah kefakihannya Ibn Mas'ud sampai bersumpah mengatakan walladzi la ilaha illa hu. Kenapa? Li khuturati hadhil jarihah. Yang namanya lisan itu bisa melukai dan dia membahayakan. Anggota tubuh yang membahayakan. Dan Masya Allah, kalau yang melukai itu bukan cuma sekedar pisau, bukan cuma sekedar kuku, bukan cuma yang lain. La. Yang bisa melukai dan dampaknya itu besar, apa tadi? Lisan. Dan nas-nas syariat itu banyak sekali berbicara hal tersebut. Dan bahkan apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Wa idza ta'ammalta, dan kalau engkau melihat merenungi, katsiran minal masyakil, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, al-fardiyah awil jama'iyah, baik masalah ini masalah pribadi ataupun masalah publik masyarakat umum. Bal ahyanan baina ba'did dual, dan bahkan permasalahan ini muncul, pertikaian muncul di antara dua negara. Itu banyak sekali. Kenapa? Wajadta muntalaqaha min kalimah. Sebabnya karena satu kata. Masalah pribadi, dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, bahkan al-jamaiyah, dia dengan tetangga, dia dengan fulan, dia dengan fulan, dia dengan fulan. Ini banyak orang asal ceplos, nggak paham dampak itu apa. Itu banyak terjadi. Dan bahkan antara negara pun terjadi permusuhan gara-gara apa? Satu kata. Duna an yuqaddira qadraha, tanpa dia memikirkan dampak besar yang terjadi setelah dia ucapkan tadi. Dan bahkan Masya Allah, apa kata beliau, wa fit tarikhi ibrah,
Kalau kita mau ngambil pelajaran, cukup belajar dari tarikh sejarah yang ada. Taqumu harbun baina qabilataini. Terjadi peperangan di antara dua kabilah. Kabilah A bermusuhan dengan kabilah B. Hatta satu suku. Ada kalangan semisal ini Bani Hashim, satu Bani apa? Sama-sama Quraisy. Sama-sama apa? Satu suku. Suku apa? Quraisy. Tapi beda kabilah. Dan itu terjadi peperangan di antara dua kabilah. Dan bahkan tadhhabu nafsun bisababi kalimah. Hilang nyawa seseorang gara-gara sebabnya apa? Satu kata, satu kalimat. Dia keluarkan, hilang nyawa orang. Ngomong sembarangan, Masya Allah. Apa yang terjadi? Main tuja aja. Orang sini kan suka main apa? Main tuja. Sebabnya satu ucapan. Mungkin sakit hati dan sebagainya. Nasallallahu salamatul afiyah. Gara-gara nggak memikirkan apa dampak yang besar. Kalau dulu dibuat kasidah syi'riyah. Kasidah syair. Untuk menyakiti orang lain. Ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam murtad. Namanya Abdullah bin Khattal. Dan dia mati di tangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang lain. Kenapa sebabnya? Ibn Khattal ini awalnya sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan milih murtad. Padahal dulunya dia memiliki pembantu muslim yang bantu kehidupan dia sehari-hari. Tapi nasallallahu salamatul afiyah, dia murtad, dia bunuh pembantunya yang muslim tadi. Kemudian dia berangkat keluar, kabur. Habis kabur dia panggil mughanniyat, biduanita untuk menghinakan Nabi kita Muhammad SAW dalam kasidah syair. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ibn Khattal, kalau kalian dapat aina ma wajadtumuhum faqtuluhu fil halli wal haram. Baik di tanah haram ataupun di tanah non haram, maksudnya di luar Mekah, bunuh dia. Aina ma wajadtumuh, dimanapun kalian dapat. Sebabnya kenapa? Kalimat dia yang dilontarkan. Murtad dia, ngina-ngina Nabi, ngina-ngina sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan dampak besar kalau nggak dipikirkan itu jatuh kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Lihatlah hadis Nabi kita SAW. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kata. Kalimah ini dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan itu bukan kalimat, satu kalimat, bukan. Kalimat itu artinya kata. Kalau kalimat bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab itu jumlah namanya. Jumlah mufidah, mungkin antum sudah belajar. Ada jumlah mufidah dan sebagainya. Itu baru kalimat. Kalau kalimat disebutkan dalam bahasa Arab maksudnya kata. Wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia ucapkan satu kalimat, la yara biha ba'sa. Dia enggak memikirkan dampak buruknya yang terjadi itu seperti apa. Yahwi finnar, dia akan masuk neraka biha, sebab kata tadi. Ab'ad bainal masyriq wal maghrib. Ujung timur sampai ujung barat jauhnya seperti itu, dan dia tenggelam dalam apa? Neraka Jahannam. Dalam riwayat lain sab'ina kharifah, masuk neraka Jahannam selama 70 tahun. Gara-gara satu kata. Apa kata beliau? Kam min kalimah jalabat li sahibihal adad tawil. Betapa banyak satu kalimat itu membuat seseorang menyakiti orang lain dalam waktu yang panjang sekali. Akhirnya menyesal dengan waktu yang panjang. Satu kata. Antum tahu kok di situ? Satu kata, penyesalannya itu panjangnya Masya Allah. Walau sakat, kalau dia berhenti sebentar aja, dia diam, nggak mengucapkan itu, lakana khairan lahu. Itu lebih baik untuk dia. Apa kata para ulama? Talak. Apa? Cerai. Nggak bisa kita main-main sama cerai. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 hal yang seriusnya dihitung serius, yang canda dan mainnya dihitung apa? Serius. An-nikah wa talaq wal itq. Nikah, cerai, sama apa? Pembebasan budak. Ini dihitung serius. Nggak bisa main-main. Jadi jangan sekali-kali mancing orang untuk ngomong apa? Cerai.
Dan suami jangan suka untuk mengatakan apa? Cerai. Wallahi banyak sekali kondisinya. Satu hal bukan syariat Allah. Tidak ada udzur syar'i di situ. Tidak ada kebutuhan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diucapkan. Kalau diucapkan apa kata beliau? Al-adad tawil. Musibahnya itu akan panjang sekali. Akan lama dampaknya. Dan antum tahu Masya Allah, dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kasruha talaquha. Mematahkan tulang wanita dengan cara apa? Tulang rusuk wanita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas posisinya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In aqamtahu kasartah. Kalau engkau mau luruskan, itu patah. Kalau engkau mau luruskan, betul-betul luruskan, itu akan patah, nggak bakal bisa, mustahil. Karena wanita yang wanita. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kasruha talaquha. Engkau mau mengharapkan sempurna yang wanita dengan cara apa? Talaquha, mentalaknya. Habis sudah. Kalau orang patah tulang rusuknya, berat nggak bagi mereka? Berat. Sekali kita ucapkan itu kalimat talak untuk wanita, untuk istri, dia akan nangis dan betul-betul lama dia. Maka untuk wanita, jangan sekali-kali ngomong apa? Minta cerai. Kapan orang kepancing, itu akan berdampak lama. Dan antum tahu Masya Allah Tabarakar Rahman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang istri beliau namanya Ibnatul Jaun. Ibnatul Jaun. Satu kalimat aja. Jadi Ibnatul Jaun ini istri Nabi kita Muhammad SAW, baru nikah dengan Nabi. Ketika datang nih wanita, semua orang padahal rebutan untuk jadi istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Ini wanita, nasallallahu salamatu wal afiyah, dalam lisannya itu ada sedikit berlebihan. Ketika dia nggak suka dengan tipikal Nabi kita Muhammad SAW, apa kata dia? A'udzu billahi minka ya Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau ya Rasulullah. Kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia ngomong apa? A'udzu billahi minka ya Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Jauh engkau dari saya. Apa kata Rasulullah SAW? Na'am ilhaqi bi ahlik. Iya, engkau saya ceraikan, pulanglah engkau ke rumah engkau. Nyesal, seribu nyesal. Antum tahu itu? Makanya jangan sekali-kali minta cerai kepada suami walaupun cuma sekali. Kenapa? Wanita yang suka minta cerai ini lisannya jelek, lisannya buruk, dampaknya panjang. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau sabdakan dengan hadis yang jelas sekali, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang minta khulu, wanita apa? Munafik. Wanita yang minta khulu, wanita apa? Munafik. Kalau munafik, antum layak nggak antum beriman? Kita kondisi beriman nih, layak nggak nikah sama dan satu rumah satu atap dengan orang munafik? Layak nggak? Layak nggak? Nggak layak. Berarti apa? Lepas. Antum nggak usah ragu di situ ya akhi. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Sampai kapanpun dia kalau nggak berubah akhlaknya akan terus seperti itu. Makanya nggak bisa. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ayyuma imra'atin talabat min ba'liha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun fa haramun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai, ngomong ceraikan saya, ngomong ceraikan saya, itu gampang sekali, tanpa ada sebab yang syar'i, fa haramun 'alaihal jannah, maka haram dia itu masuk ke dalam apa? Surga. Berarti dari tadi nggak hidup mic kita ini. Akhwat dengar nggak? At-talibat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Naam say. Jadi satu kata itu wallah bahaya ya akhi. Antum tahu? Ana sering sampaikan. Satu kalimat, satu kata yang dia ucapkan untuk anaknya, dia nggak lihat dampaknya, wallahi mustajab.
Antum sering dengar orang ngomong ke anak buyan? Sering? Apa yang terjadi sama anaknya? Buyan enggak? Wallahi buyan. Wallahi buyan. Antum tahu kapan nyesalnya? Syuf, nikmat Allah baru kerasa kapan Allah cabut nikmat itu. Anak kita punya akal nikmat besar yang kita nggak pernah rasakan. Kapan dia salah, kita marahin nih anak dengan mengatakan buyan kamu, Allah cabut satu kenikmatan dari anak kita dan kita merasakan dampaknya. Wallahi nyesalnya 1000 kali nyesal. Itu banyak terjadi. Wallahi banyak. Kenapa ngomong satu kata yang Allah itu nggak ridhai? Kenapa? Jangan ngomong. Wajarlah Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan berkali-kali, menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yad'ul insanu bi syarri du'aahu bil khair. Betapa banyak manusia itu mendoakan, mengeluarkan satu kalimat, satu kata yang buruk, padahal dia bisa mengucapkan kata yang baik. Itu kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya jangan sekali-kali mengucapkan yang jelek untuk anak, untuk istri, untuk suami. Jangan. Ada istilah orang, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Anak ambil contoh. Anak kita nakal. Bisa nggak dia berubah dengan kalimat yang baik? Bisa nggak? Kenapa harus dengan kalimat yang buruk? Faham nggak antum? Kadang-kadang Indonesia ini aneh-aneh aja. Kalau bisa yang susah, ngapain yang mudah? Kadang-kadang gitu. Kalau bisa marah, ngapain lembut? Itu ada manusia kayak gitu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengatakan yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan sulitkan. Ada permasalahan rumah tangga, bisa selesai dengan cara baik-baik, bisa selesai dengan cara apa? Bagus, ucapan yang bagus, kalimat yang bagus, tanpa ada murka. Pun kata Allah, kalau mau pisah fasarrihuhunna bima'ruf, pisahlah dengan cara yang baik, baik-baik, bagus-bagus. Kalau mau tahan, tahanlah dengan cara yang bagus-bagus. Bisa. Kenapa harus mencela? Kenapa harus menghina? Kenapa harus marah? Kenapa? Ini ada satu kalimat yang aneh. Atasan untuk bawahan. Itu ada. Dan itu sakit orang kalau dihina seperti itu. Itu sakit, dampaknya besar. Banyak orang hilang harapan, karyawan hilang harapan gara-gara atasannya asal ngomong. Anak, ya udah hopeless lah, udah nggak ada lagi harapan dia untuk menjadi orang besar gitu loh. Kenapa? Dihina, dimaki-maki, dibilang bodoh lah, dibilang apalah, dibilang itulah. Coba dibilang kamu ini pintar, semangat, lebih enak. Jadi kalimat positif yang kita ucapkan itu lebih apa? Lebih bagus. Wajarlah, syuf, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Apa kata pepatah Arab? Yamutul fata min afratin bilisanihi. Betapa banyak para pemuda mati gara-gara salah ngucap. Lisannya itu tergelincir. Walaysa yamutul mar'u min afratir rijli. Dan tidaklah dia mati ketika dia kepleset, kakinya tergelincir. Jarang orang kepleset mati, itu jarang. Tapi orang banyak mati gara-gara lisan. Fa'athratuhu bil qawli tudi bi ra'sihi. Orang kapan terpleset lisannya, itu bisa menghilangkan kepalanya. Tadi kita katakan salah ucap akhirnya hilang apa? Kepala, hilang nyawa. Itu banyak. Wa athratuhu birrijli tabra ala mahlin. Tapi kalau tergelincir kaki itu sering sekali dampaknya cuma sebentar. Anggaplah sakit 5 menit sakit, habis itu sehat lagi, bisa jalan lagi. Memang yang paling parah ini sakit dan penyakit di lisan. Ucapan-ucapan itu, Pak. Dan berat. Makanya coba belajar untuk tidak mengucapkan kata yang buruk untuk siapapun. Dan jangan bawa-bawa adat kapan adat itu buruk. Anda ambil contoh simple aja, Mak. Orang ngomong ke pasangannya pakai kata kau itu wajar atau enggak? Oh, saat di sini Prabu Muli, kau itu biasa. Anggap seperti itu. Anda nggak paham. Wajar nggak? Antum ngomonglah ke tetangga kayak gitu. Wajar nggak itu diucapkan? Kalau nggak wajar, jangan diucapkan ke pasangan, jangan mengucapkan ke istri, jangan mengucapkan ke anak. Hatta, coba anak nggak pernah ngomong ke anak-anak, kau ini gini. Coba itu azim.
Anak anggap itu hal yang besar di sisi anak. Kenapa? Jangan dikira lisan kita nggak dihisap sama siapa? Allah Taala. Itu kasar. Kata kasar ini nggak boleh dikasih untuk orang lebih muda, untuk orang lebih tua, untuk apa sejawat dengan kita, itu nggak boleh. Apalagi untuk orang yang menjadi jasanya itu besar untuk kita, itu jangan diucapkan. Makanya diingatkan oleh Ibn Mas'ud, janganlah kita apa seperti itu. Sampai wasiat beliau berikutnya sama tentang lisan, tapi ada tambahan yang lain. Apa kata beliau? Nasihat beliau, liyasa'ka baituk, hendaknya rumah engkau itu luas, waqfuf lisanaka, dan kemudian tahan lisan engkau, wabki ala dzikri khati'atik, dan nangislah ketika engkau mengingat kesalahan engkau. Ini Pak, wasiatnya Ibn Mas'ud, rumah luas, jaga lisan, kemudian nangislah ketika kita mengingat kesalahan kita. Ini diambil dari wasiatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Rasul? Arba' minas sa'adah, 4 hal yang membuat hidup manusia ini nyaman. Ambil Pak, 4 hal yang buat hidup manusia itu bahagia. Pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Kenapa istri yang salihah? Bukan istri yang cantik, kenapa? Kita hidup 24 jam. Anak ambil contoh, dan shadaqa Rasulullah SAW, yang Rasul pentingkan itu bukan kecantikan istri, tapi apa? Salihahnya istri. Itu yang buat kita bahagia. Kecantikan istri itu sirna ketika dia nggak ada akhlak, hilang ketika dia nggak punya adab. Kita punya tetangga kita hitam, mukanya kurang, tapi akhlaknya bagus. Kita punya tetangga, punya wajah, punya harta, tapi akhlaknya jelek. Mana kita pilih? Akhlaknya yang bagus. Wajahnya itu nggak berdampak sama kita. Istri juga sama. Istri juga apa? Sama. Al-mar'atu salihah, istri yang salihah, yang lisannya terjaga. Kenapa sering sekali diingatkan tentang wanita salihah? Kenapa wanita sering diingatkan tentang lisan? Karena wanita ini banyak lisannya terlalu maju, yang bisa diucapkan cuman beberapa kata, tapi panjangnya macam sepur, nggak berhenti. Ya bentar dulu, belum. Itu terjadi. Nasallallahu alaihi. Dan yang kita butuhkan, kebahagiaan seorang manusia, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Walaupun itu bukan istri kita, ibu kita salihah, kapan salihah nyaman kita. Anak kita perempuan, kapan salihah, wallahi nyaman kita. Saudari kita kapan salihah, wallahi nyaman kita. Bukan cuma istri, lah wanita yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', kebahagiaan seorang itu adalah rumah yang luas. Dulu mbah-mbah kita itu punya rumah tuh luas-luas, dan mereka bahagia. Pernah nggak mereka suram hidupnya? Kita ini anak sikit, rumah minimalis, takut rezeki pula. Bapak kita dulu hidup biasa saja. Kenapa? Bahagia mereka. Rumahnya apa? Luas, rumah luas, anak banyak, nyaman mereka. Tak ada KB-KB-an. Kita sekarang udah di KB, takut miskin, rumah kecil, banyak pikiran, apa? Hutang di mana-mana. Wallah kathir. Makanya perluas rumah. Kalau kita memiliki rumah, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai tabdzir. Kalau memang anak kita 5, yang cukup untuk anak kita 5. Kalau anak kita semisal 10, cukup yang untuk anak kita 10. Kalau kita 10 anak kita, cuman kita rumah kecil, zuhud, zalim antum sama anak. Apa? Zalim. Nggak boleh itu. Anak 10 ya 10 lah, luaskan untuk mereka biasa tinggal. Kalau kita memang punya fulus, kita nggak mau lebarkan, zalim kita sama mereka. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka rumah itu luas, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal jarus salih. Wasiat beliau juga apa? Pilih tetangga yang saleh, lisannya itu dijaga. Banyak orang lisan-lisan ini, masya Allah tabarakar rahman, nggak dijaga, nggak mikirkan dampak. Sampai masya Allah para ulama mengatakan al-jar qabla ad-dar.
cari pilih tetangga sebelum pilih rumah. Rumah besar, tetangga hancur, wallahi neraka. Tapi kalau rumah Masya Allah cuman biasa-biasa aja, terbuat dari kayu, batu bata, belum diplester, belum dicat, dan tetangganya soleh, Allah, nyaman hidup itu, wallahi nyaman. Apa kata beliau yang berikutnya? Wal markabul hani, dan punyalah kendaraan yang nyaman. Minta sama Allah, jangan ngomong sama Allah, ya Allah beri saya kendaraan apapun itu. Dikasih yang butut, rusak terus, habis itu marah-marah sama Allah. Ini terjadi sama ikhwan. Anak ambil kisah ini, wallahi waqi' terjadi, fakta. Jadi ketika itu ikhwan ini, Masya Allah tabarakallah rahman, ada sedikit rezeki, beli motor. Pas mau beli motor, antum tahu motor MIO, tapi yang lama, udahlah boros, ya kan? Tahu antum kan? Udahlah boros dan tahun lama, banyak servis. Anak ngomong, kenapa Pak nggak yang lebih naik lagi? Tahan dulu sebentar, nanti naikkan sedikit, nanti bisa lebih nyaman. Kenapa? Perintah Nabi untuk kita punya kendaraan yang nyaman, bukan asal punya kendaraan. Oh nggak apa-apa, Insya Allah cukup Pak, Masya Allah. Mau ke pondok habis bensin, itu dari jalan umum, jalan utama sampai masuk pondok Pak, digiring, dibawa sampai keringatan. Anak ngomong, lupa kok didorong. Iya, saat kita bakar aja nih motor, katanya. Kita bakar aja di motor. Terjadi itu Pak, meso-meso gitu loh, apa, marah-marah sama dia yang milih, dia yang marah. Makanya usahakan jangan, yang penting punya kendaraan, enggak kendaraan yang nyaman. Dan mungkin enggak bagi Allah, ya Allah akbar, wallahi mungkin. Semua rezeki yang kita makan itu bukan usaha kita murni, bukan. Dari siapa? Allah. Ana tawaf minta apa? Markab hani, minta kendaraan yang nyaman. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal nyelisih apa? Janji. Antum kalau minta nggak usah sama manusia, wallahi mustahil. Wallah haula, mereka manusia itu lemah. Minta sama siapa pertama? Allah. Nanti Allah akan mudahkan semua urusan. Semua urusan. Minta markab hani. Kita mau dakwah, ya Allah, ini terjadi. Ustaz Habib cerita, Ustaz, Masya Allah, memang betul sabda Nabi, markab hani. Ana ngisi kajian, baru nyampe tengah jalan mogok. Ujung-ujungnya nggak jadi kajian, cuma ngurus mobil. Cuf, capek enggak? Capek. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Minta markab hani, ya Allah, Allahumma inni as'aluka markaban hani'an. Ya Allah, aku minta sama engkau kendaraan yang nyaman. Dan jangan antum ukur pemberian Allah dengan kemampuan antum saat ini. Ya Allah, kalau kita mau nyari rezeki dengan kemampuan kita, mustahil kita bisa. Kita punya usaha, Allah besarkan. Itu bukan usaha kita, mustahil. Kalau kita ngomong itu usaha kita, apa bedanya kita dengan siapa? Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Aku ini bisa dapat ini semua gara-gara usaha saya. La, mustahil. Allah. Kita ngomong Allahumma inni as'aluka markaban hani'an. Bisa jadi usaha kita Allah lakukan. Allah jadikan ini laku semua barang-barang. Wallahi gampang sekali. Pekerjaan kita, jadi karyawan ini, karyawan itu, naik gaji. Yang awalnya kayaknya mustahil naik gaji, Allah bolak-balikkan hati manusia. Allah suruh itu naik gaji dia. Allah balik-balikkan hati dia, jadi naik gaji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tugas kita cuman minta sama Allah. Ulama, hatta kondisi sulit, dan itu bahagia. Tapi sebaliknya, syufu arba' minasyaqawah. 4 hal yang buat hidup kita sengsara. Pertama, al-mar'atus su', istri jelek akhlaknya. Lisannya itu nggak dikunci, nggak dipenjara, asli bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Rumahku nerakaku, ya Allah. Mending anak keluar, udah nongkrong di luar, dibandingkan tinggal di
rumah, baru masuk diomelin. Ada manusia kayak gitu. Orang udah kerja luar capek, nyampe rumah disuruh nyuci baju, disuruh nyapu, disuruh. Kalau nyapu sendiri nggak ada masalah, antum bantu istri nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau untuk menyuruh laki-laki, ini tak boleh dalam Islam, nggak boleh. Nabi SAW jahit bajunya, naam, tanpa disuruh sama Aisyah. Nabi SAW ngurus rumahnya, naam, tanpa disuruh sama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang, tapi kalau udah disuruh, itu nggak boleh. Dalam Islam ada wanita-wanita ini nggak tahu kedudukan dia di hadapan suami. Wajarlah Nabi kita SAW mengatakan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Lihat kondisi engkau, di mana kondisi engkau dari suami engkau. Karena suami engkau itu surga engkau atau neraka engkau. Bukan surga akhirat atau neraka akhirat saja, naam akhirat, tapi dunia juga. Kapan suami marah, itu neraka aslinya di dunia. Udah kerasa, nggak nyaman hidup. Saya ulah, wallahi sahih. Tapi kalau dia itu nyaman, lisan dijaga dan sebagainya, itu bagus. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Termasuk kesengsaraan al-jarusu, tetangga yang buruk. Ya Allah, pagi-pagi udah nyetel musik besar-besar, udah karaokean. Itu ada al-jarusu, nggak nyaman kita hidup kayak sama mereka. Nanti kalau diingatkan marah. Kalau diingatkan apa? Marah. Itu ada. Lisannya itu jelek sekali. Sama siapapun jelek. Maka itu jangan. Dan termasuk kesengsaraan al-maskanud dayyiq. Rumah yang sempit, nggak layak untuk ditinggalkan. Kalau 2 orang ya sudah segitu. Kalau 3 orang tambahkan lagi. Kalau 4 orang tambahkan lagi. Kalau 5 orang tambahkan lagi. Kalau 6 orang tanahnya habis, tingkatkan. Kalau habis lagi tingkatkan. Kalau nambah lagi tingkatkan lagi. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kesengsaraan juga kata beliau, wal markabusu, kendaraan yang jelek. Jadul nggak apa-apa, yang penting terawat. Nggak apa-apa jadul, walaupun bukan baru, tapi nyaman dipakai, nggak servis terus. Ini udahlah beli kendaraannya nyicil, uang nyicilnya habis gara-gara servis lagi. Musibah nggak itu? Musibah. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala markab hani. Baik. Ibn Mas'ud mengatakan juga dalam sebuah kesempatan, iyyakum wa fudulal kalam. Kalau kalian udah merasa ucapan kalian, obrolan kalian itu udah berlebihan, cukup, selesai. Hati-hati kalian dari obrolan yang nggak bermanfaat. Dan terjadi Pak, Masya Allah. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Inna man i'tadal kalam fima la ya'ni. Orang yang suka ngobrolin sesuatu hal yang nggak bermanfaat, qasa qalbuhu, hatinya jadi keras. Antum tahu kapan hati itu keras? Dinasehatin susah. Makanya kita punya istri, usahakan jangan biarkan dia ini keluar keluyuran untuk rumpi. Jangan. Wallahi Pak, antum bebaskan istri antum ngerumpi, tengoklah, nasihat antum nggak bakal didengar. Percaya sama ana. Syi'tum ama abaitum, antum suka ataupun antum nggak suka, bebaskan, coba. Suka ngerumpi, ghibahin orang, tunggulah. Kapan dia salah kita nasihati, ditolak. Kenapa? Qaswatul qalb. Hatinya udah apa? Keras. Anak kita lihat pergaulannya, kemana dia main? Jangan dibiarkan dia ngerumpi panjang, Masya Allah, mimma la faedata lahu, yang ada faedahnya. Kalau ada faedahnya, fadhal. Tapi cuman main game, ngobrol sana, ngobrol sini, tengoklah Pak. Antum bebaskan anak antum, kalau nggak percaya, bebaskan dia, ngobrolin game, ngobrolin film, ngobrolin apa, terserah. Qasa qalbuhu. Jangan salahkan kalau seandainya antum nasihati, tertolak nasihat antum. Karena hatinya udah apa? Keras. Ini kata Syekh. Dan itu terjadi, terbukti. Mumpung sekarang lebih mending mencegah dibandingkan ngobati. Tahan anak kita, tahan istri kita. Wanita, you akan pengen keluar juga. Ingat firman Allah, waqarna fi buyutikunna. Tinggal kalian di mana? Di rumah, bukan di gubuk, bukan di rumah orang lain. Tinggal di sini. Selesai. Banyak yang diurus.
Itu kondisinya. Walam ya'maniz zallah. Ingat, orang kapan banyak ngomong satu hal yang nggak bermanfaat, dia nggak aman dari ketergelinciran lisan dia. Wallahi sahih. Banyaklah kita ngomong, ini sebagaimana kata Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Yang banyak salahnya, yang banyak ngomongnya, maka banyak apa? Salahnya. Makanya beban dakwah terberat itu dipikul sama ustad. Aslinya ustad tuh nggak mau banyak ngomong. Cuman kalau ada yang udah datang yang ngasih nasihat, dia akan mundur. Ya sudah, antum saja. Kenapa? Antum carilah kajian ana dari awal sampai akhir, pasti ada salahnya. Antum buka aja, nggak usah jauh-jauh. Kenapa? Kita banyak bicara. Maka apakah surah khata'u, dan itu ditakutkan sama seluruh ulama. Maka mereka itu berkali-kali sebelum menyampaikan suatu hal mikir panjang gitu. Bagus nggak untuk disampaikan? Maka apa kata beliau? Dan juga kita itu nggak akan aman dari bahaya yang menimpa kita. Maka hati-hati untuk banyak bicara. Penjarakan sebentar lisan kita, insya Allah jauh lebih aman. Itu yang perlu kita ketahui. Adzan belum? Nah, fadhal adzan dulu. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Perhatikan, ada nasihat dari Ibnu Sammak tentang lisan. Wallah ajib. Ibn Sammak ini terkenal wa'id. Beliau adalah salah satu ulama yang kapan ngasih mau'idhah itu hampir rata-rata nyentuh di hati orang lain. Itu wa'id, minal wa'idin, Ibn Sammak. Beliau nasihatin kaum muslimin secara umum tentang masalah lisan. Apa kata beliau? Coba, kita ini itu punya anggota tubuh buas sebagaimana hewan buas. Apa kata beliau? Sab'uka baina lihyaik. Engkau punya hewan buas yang kau pelihara. Hati-hati. Di mana dia? Baina lihyaik, di antara dua rahang engkau. Apa itu? Lisan. Karena lisan ini di antara dua rahang. Ta'kulu bihi kullaman marra alaik, yang mana hewan buas engkau itu akan memakan setiap apa saja yang lewat di hadapan engkau. Semuanya dikomentari sama dia, dihina sama dia. Lan nasihat, nggak dinasihati, tapi dicela. Banyak manusia kayak gitu. Mereka nggak mau menasihati, tapi fadihah lan nasihat. Mau nelanjangin orang dengan lisan dia dan nggak mau nasihat. Wallah, ini syarrul khalq, seburuk-buruk makhluk. Apa kata Ibn Sammak? Qad adaita ahlad duri fid dur. Bahkan engkau bisa memangsa seseorang yang punya rumah, sedangkan orang ini dalam rumah. Dia dalam rumah bagus-bagus, engkau bisa mangsa dia, kehormatan dia hancur dari engkau di luar rumah. Itu banyak. Sampai apa kata beliau? Bukan cuma untuk orang yang masih hidup, sampai orang yang sudah mati, nih lisan kita ini buas sekali. Apa kata beliau? Hatta ta'ataita ahlal kubur, sampai engkau lahap semua orang yang sudah mati di kuburnya. Allahu Akbar. Orang udah meninggal masih disebut apa? Aib-aibnya. Nabi lu udah ngomong, la tasubbul amwat, jangan cela, jangan omongin orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ma qaddamu, mereka udah mendapatkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Udah ada hisabnya masing-masing, jangan diomongin lagi, udah selesai. Kita nasallallahu salamatul afiyah, nggak stop di situ. Orang yang sudah meninggal kita omongin aib-aib dia. Sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, sahabat terbaik setelah Abu Bakar, pernah dimarahin Nabi kita Muhammad SAW gara-gara ngomongin orang sudah meninggal. Siapa dia? Ghamidiyah. Zina, taubat, habis itu dirajam. Mati gara-gara dirajam. Hukum rajam, hukum had besar dalam Islam. Ketika meninggal, mau disolatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Umar? Udah meninggal nih Ghamidiyah. Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Ya Rasulullah, gimana kau mau sholatin si Ghamidiyah sedangkan dia ini mati dalam kondisi gara-gara zina? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Khalid, hati-hati engkau. Disebutkan Khalid yang mengatakan juga Umar. Jadi ada dua sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Umar, ada Khalid. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Umar wa mahlan ya Khalid. Hati-hati engkau wahai Umar, hati-hati engkau wahai Khalid. Laqad tabat taubah. Dia Ghamidiyah udah taubat, meninggal dia udah taubat.
Lau kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Ambil 70 orang pendosa di Madinah. Antum tahu 70 pendosa di Madinah, Pak, berdosa di Madinah itu berbeda berdosa dengan di Indonesia. Karena berdosa di tanah haram. Wallahi berat, Pak. Dilipat gandakan. Kita Masya Allah Tabarakar Rahman. Kita semisal na'udzubillah melakukan dosa besar di Indonesia, itu besar ancamannya, besar azabnya, apalagi dosa itu dikerjakan di mana? Madinah, tanah haram. Apa kata Nabi SAW? Lau kusimat baina sab'ina min al-Madinah. Ambillah orang pendosa dari kalangan Madinah, karena dosa yang besar dosa di sana. Lawasi'atuhum. Dosa mereka dari kecil sampai besar, dari awal mukallaf sampai meninggal, cukup untuk mereka semua 70 orang, bukan satu orang. Berapa? 70 orang. Gara-gara tobatnya. Jangan diomongi. Makanya Pak, bahaya. Lisan, wallahi lisan itu bahaya. Sampai Masya Allah, apa kata Ibn Sammak? Innama nara nabsyahum akhdhal hiraqi anhum. Engkau itu Masya Allah, wa anta hahuna tanbishuhum. Engkau di sana itu seakan-akan engkau angkat jasadnya. Tapi bukan engkau angkat jasadnya, engkau angkat namanya dan engkau hina-hinakan nama dia. Ya Allah, diomongin terus. Idza dzakarta masawi'ahum faqad nabashtahum. Engkau kalau ngomongin keburukan dia, sama saja engkau gali lagi kuburan dia dan engkau keluarkan dan engkau hinakan, engkau campakkan mayat dia. Itu sama, Pak, enggak ada bedanya. Apa kata beliau? Kalau engkau mau dijaga lisan engkau, ingat 3 perkara. Ingat 3 perkara, kata Ibnu Sammak. Sebelum kita ngomongin orang, apa kata beliau? Ingat thalathu khilal. Ada 3 perkara yang buat engkau itu akan tahan diri untuk ngomongin orang. Pertama apa kata beliau? Amma wahidah. Yang pertama, fala'allaka an tadhkurahu bi amrin huwa fik. Engkau ngomongin orang, engkau sadar nggak kalau aib itu juga ada di engkau? Paham? Engkau ngomongin orang gara-gara aib dia, kesalahan dia. Antum kira antum nggak punya aib? Antum ngomongin orang soleh, rajin ke masjid, rajin ngajak orang kepada kebaikan. Antum ngomongin, terpikir nggak di benak kita? Anggaplah dia punya aib, naam sahih. Aib kita jangan dikira nggak ada. Ini kata beliau, engkau ingat nggak aib engkau? Fama dhannuka billah. Apa prasangka engkau dengan Allah Subhanahu wa taala? Idza dzakarta akhaka bi amrin huwa fik. Engkau sebut aib orang sedangkan aib itu juga ada di engkau, atau aib lain juga ada di engkau. Kira-kira mungkin enggak Allah enggak bongkar aib engkau? Syuf. Ma dhannuka bi rabbik. Apa prasangka engkau dengan Allah? Mungkin enggak Allah cuma diam? Mustahil. Mustahil Allah diam. Allah akan juga sampaikan aib dia ke halayak ramai. Ramai, na'am ramai. Wala'allaka syuh. Itu yang pertama. Jadi ingat, kita juga punya aib. Sebelum ngomongin orang, sebelum ngomongin aib orang, ingat, kita juga punya aib yang saat ini masih Allah tutup. Itu yang pertama. Kapan engkau sebut? Tengoklah, sekali engkau sebut, Allah juga akan apa? Bongkar aib kita walaupun satu. Makanya Pak, orang yang suka ngomongin orang biasanya hidupnya akan sengsara. Banyak yang tahu tentang aib-aib dia. Itu yang terjadi. Yang kedua kata beliau, wala'allaka tadhkuruhu bi amrin fika a'zam minhu. Engkau ngomongin aib orang, sedangkan aib engkau jauh lebih besar dibandingkan aib dia. Bukan sama aibnya, tapi jauh lebih besar. Antum ngomongin da'i, antum ngomongin ustaz, antum ngomongin ulama, ada mereka aib, wallahi ada. Mereka itu nggak maksum ya akhi. Mereka ini manusia biasa, tapi Allah SWT jauh lebih tutup aib mereka dibandingkan aib kita yang awam. Hati-hati kita awam. Kalau seandainya mereka ada aib, jangan dikira aib kita itu lebih kecil dibandingkan aib mereka. Jauh lebih besar. Apa kata beliau? Fadzalika asyaddu istihkaman limaktihi iyyak. Jangan dikira engkau akan bebas dari marah Allah SWT dan Allah akan bongkar aib engkau juga dengan sebanyak-banyaknya. Terjadi, wallahi terjadi ya akhi.
fi kulli zaman wa fi kulli qurun. Setiap zaman dan setiap generasi itu terjadi. Orang binasa gara-gara suka nyebut apa? Aib orang lain. Apa kata beliau? Taib. Kalaulah engkau nggak ada aib dalam diri engkau ngomongin orang, engkau hina orang, engkau cela orang, nggak ada aib dalam diri engkau. Apa kata beliau? Engkau ingat enggak tentang ghibah? Apa ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau nyebut kesalahan orang sedangkan dia nggak mau disebut. Anggaplah engkau ini memang betul-betul hampir sempurna, walaupun nggak ada manusia sempurna. Tapi Allah dengan gampangnya untuk menjatuhkan engkau ke dalam satu kesalahan. Hati kita itu entah kenapa tiba-tiba condong untuk maksiat. Kapan sekali maksiat, Allah jadikan seseorang lihat aib kita. Wallahi terjadi. Sahih. Gampang bagi Allah. Untuk bongkar aib kita itu gampang bagi Allah. Oke, kita betul-betul hampir nggak ada kesalahan. Tapi dengan gampangnya Allah jadikan hati kita rusak karena kezaliman kita, dan kita tiba-tiba condong untuk maksiat. Dan ketika kita maksiat ada orang yang lihat, maksyuf, terbongkar semuanya. Dan itu wasiat Ibnu Sammak. Wasiat siapa? Ibnu Sammak. Hati-hati. Makanya jangan ngomongin orang. Lisan itu dijaga. Penjarakan dulu lisan kita. Penjarakan apa? Lisan kita. Nah, bahkan Masya Allah, Ibn Mas'ud nasihat besar. Lisan ini bukan cuma untuk orang katanya. Semua makhluk. Ibn Mas'ud takut nih lisan ngomongin makhluk Allah yang jelek pun nggak mau diomongin sama siapa? Ibn Mas'ud. Saking takutnya Ibn Mas'ud. Sampai apa kata Ibn Mas'ud dalam sebuah ucapan beliau yang disebutkan dalam kitab Az-Zuhud? Beliau mengatakan, "Lau sakhirtu min kalbin," seandainya aku menghinakan satu ekor anjing, khasyitu an uhawwala kalban. Aku takut kalau seandainya Allah rubah saja di anjing. Allahu Akbar. Hina anjing, takut Ibn Mas'ud kalau dirubah jadi apa? Anjing. Pak, mungkin nggak Allah rubah? Wallahi mungkin. Taib, kalau nggak Allah rubah bentuk tubuhnya, tapi Allah rubah sifat dan kelakuannya. Wallahi sahih. Apa kata beliau? Khasyitu an uhawwal kalban. Aku takut kalau Allah rubah saya jadi apa? Anjing. Pak, orang dahulukan imam. Apa kata Nabi SAW? Ama yakhsha ahdukum. Tidakkah kalian ini takut ketika kalian itu mendahului imam, atau dalam mendahului imam, Pak, istilahnya kapan imam belum rukuk dia langsung apa? Rukuk. An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah rubah kepala dia jadi apa? Keledai. Namun sahih. Pun kalau Allah nggak rubah wajahnya keledai, Allah rubah otaknya bebal. Seperti apa? Keledai. Diingetin tidak mau, itu banyak. Makanya jangan hina makhluk. Hatta anjing nggak boleh dihina. Makanya beliau takut. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, ini wasiat beliau. Beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah satu kaum menghinakan kaum yang lain. Jangan hinakan. Jangan seorang hinakan yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Orang yang mencela tak lebih baik dibandingkan yang dicela. Justru apa kata Allah? Asa an yakunu khairan minhum. Kebanyakan orang yang dicela jauh lebih baik dibandingkan yang mencela. Allahu Akbar. Kita ngomongin orang, kita merasa kita baik, tapi di sisi Allah kita hina. Sahih, kita hina. Wala nisaun min nisa. Lagi-lagi diingatkan wanita. Karena suka sekali wanita ini ngomongin orang, hina orang tuh sering. Nggak boleh. Apa kata beliau? Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita yang dicela, wanita yang diomongin jauh lebih baik dibandingkan wanita yang mencela. Dan antum tahu Pak, wasiatnya Ibn Mas'ud ini diikuti oleh ulama-ulama salaf setelah Ibn Mas'ud. Di antaranya siapa?
Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu Pak, ada orang sholat sunnahnya malas, nggak mau diomongin. Berat sama Ibn Mas'ud, berat sama Ibrahim An-Nakhai. Ada orang ibadahnya malas, beliau nggak bakal ngomongin itu depan orang lain, nggak mau. Beliau panggil orangnya, beliau nasihatin empat mata, takut beliau. Ibrahim An-Nakhai. Ada orang bakhil dalam hartanya, mungkin nggak mau Ibrahim An-Nakhai ngomongin tentang dia di hadapan orang lain, mustahil. Kenapa? Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Inni la ara syai'a akrahuhu. Kalau aku melihat suatu hal keburukan di sisi orang lain yang dikerjakan oleh orang lain, fama yamna'uni an atakallama fi. Tidak ada yang mencegah saya untuk ngomongin dia kecuali apa? Illa makhafatu an ubtala bimithlihi. Kecuali aku takut Allah uji saya dengan perbuatan yang sama. Allahu Akbar. Ada orang malas sholat, nggak bakal diomongin untuk orang lain, akan diomongin langsung ke orangnya. Kenapa? Ibrahim An-Nakhai takut kalau seandainya dia ngomong tentang orang lain, nanti Allah akan jadikan dia pun malas sholat, malas sedekah. Ada kita ngomongin, oh fulan nih bakhil sama hartanya gini, panjang kita ngomongin dia. Saat itu kita dermawan. Bisa jadi kata Ibrahim An-Nakhai, saya dijadikan bakhil seperti dia bakhil. Ada orang ngomongin fulan zina, fulan, oh masa fulan nih zina, udahlah ngaji, udahlah duduk di majlis, gini panjangnya, masya Allah panjang mak, kehormatan orang itu. Kita nggak datang ke dia, kita nggak sampaikan itu ke dia, kita nggak nasihatin dia, kita ngomongin di belakang dia. Hampir rata-rata terjadi dia Allah Subhanahu wa taala kasih musibah zina, hal yang sama. Wajib. Antum tahu Pak, Hasan Basri mengatakan, dan ini masya Allah tabarakar rahman juga Nabi sabdakan dalam sebuah riwayat dan disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Hasan mengatakan, kanu yaqulun, dulu para sahabat mengatakan, man rama akhahu bidzambin qad taba minhu. Barang siapa yang ngomongin orang lain gara-gara dosa dia yang dia udah bertaubat. Pak, banyak orang zina, habis zina langsung taubat. Banyak orang main judi, habis main judi dia ngapain? Taubat. Walaupun terulang nanti, tapi dia udah taubat. Banyak orang minum khamar Pak, di malam itu dia nangis sama Allah SWT, minta ampunan dari Allah. Banyak orang zalimin orang, langsung apa? Dia ucap astagfirullahaladzim, nyesal ya, taubat dia. Apa kata para sahabat Nabi SAW? Lam yamut hatta yabtaliyahullahu bihi. Tidaklah dia mati sampai Allah tuntaskan juga balasan untuk dia melakukan dosa yang sama. Antum ngomongin orang main judi Pak, tengoklah, dia udah taubat. Antum sampaikan dia lah ramai, ya nggak ada manfaatnya. Antum sampaikan untuk orang-orang lain, dan antum nggak datang untuk dia. Bukan sekarang, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 1 hari sebelum kita meninggal, Allah kasih uji dengan satu dosa yang Allah tutup umur kita dengan itu. Makanya Pak, kalau ada orang ikhwan berbuat kesalahan, tutup. Ada orang rokok, ikhwan, tutup. Antum bisa nggak datang? Siapa yang nyangka Pak hati kita untuk nggak nyentuh rokok? Kenapa kita nggak datangin dia? Wallahi datangin dia, sampaikan ya akhi. Kenapa antum? Kenapa kita ngomongin depan orang? Nanti Pak, pas kita meninggal, mungkin rokok itu di tangan kita. Minimal kita kerjakan sebelum kita meninggal. Ibn Sirin mengatakan dampaknya itu terjadi 40 tahun untuk Ibn Sirin.
ulama ini Pak Ibn Sirin. Beliau ngomongin orang, terjadi sama beliau 40 tahun lagi. Apa kata Ibn Sirin? Ayyartu rajulan, aku hina seseorang gara-gara sebuah dosa. Wa qultu ya muflis, wahai engkau orang bangkrut pahala. Fa aflastu ba'da arba'ina sana. Ternyata aku yang bangkrut dan aku kerjakan dosa yang sama setelah 40 tahun setelahnya. Ibn Sirin yang sehari-harinya sama hadis, yang sehari-hari sama Quran. Ibn Sirin Allah kasih kontan untuk Ibn Sirin. Kapan? Arba'ina sana, 40 tahun. Makanya kalau bisa Pak, ada aib orang itu coba untuk nggak ngomongin gitu, tutup bagus-bagus. Kecuali ada masalah. Kalau ada masalah tuh ngomong sama dia. Antum jumpa seseorang berbuat maksiat depan mata antum, wallahi ana sama istri ana lihat ikhwan ngerokok depan mata ana, istri juga lihat, wallahi ana ngomong, ana langsung itu motor, ana awalnya berhenti mau nyapa saja, cuman mau nyapa, ana nggak tahu rupanya di tangannya ada rokok. Ana langsung tarik mata istri ana naik motor, ana ngomong, "Dek, adik lihat nggak tadi?" "Lihat bang." "Jangan ngomong, wallahi jangan ngomong." Datangi gitu lupa. Lidzalik, apa kata para ulama? Syarrul wara, seburuk-buruk makhluk, man bi aibin nasi mustagilah, yang dia sibuk ngurusin aib orang. Dicari aib pangkalin kecil pun dicari. Mithlul dzubab, dia seperti lalat. Yura'i maudi'al ilal, dia cari tempat-tempat busuk. Kita luka yang dihinggapi lalat, entah kenapa kaki yang bernanah, padahal ada kepala, ada tangan, kaki kita yang nanah, itu yang dihinggapi lalat. Dan kita seperti lalat tadi, nggak lihat kebaikan dia, yang kita lihat apa? Keburukan dia. Lidzalika, apa kata Nabi kita, apa kata para ulama? La tahtikanna min masawi'in nasi ma sutira. Janganlah kalian sobek sitarnya Allah untuk menutupi aib orang lain. Allah tuh ngasih sitar, Allah ngasih hijab untuk nggak kelihatan oleh orang lain. Kalau kamu lihat, la tahtikan, jangan sobek itu untuk orang lain lihat aib dia. Fayahtiqallahu sitran an masawik, maka Allah akan sobek sitar yang nutupi aib kita. Yang nyobek bukan kita, siapa? Allah SWT. Terus gimana? Wadhkur mahasina ma fihim idza dzukiru. Sebutlah kebaikan-kebaikan dia kalau nama dia disebut. Sebut kebaikan-kebaikan dia. Wala ta'ib ahadan, jangan cela seseorang minhum bima fik, yang sesuatu hal dia itu ada aib, sedangkan aib itu juga mungkin ada pada diri engkau. Jadi Pak, ini wasiat hadim. Makanya kalau bisa itu berusaha untuk tidak mau tahu urusan orang. Ana ngambil pelajaran dari Abi Ana, Masya Allah Tabarakur Rahman. Ana ambil cerita, Abi Ana itu paling gak suka kapan disebut aib orang. Dulu pernah Ana masih ingat, dulu masih pondok, pulanglah ke rumah. Ketika pulang, itu sekitar Ana pulang ba'da subuh setelah syuruk. Pulang kami, Ana sama abang Ana dari masjid pulang ke rumah sama Abi Ana. Di rumah itu nyala TV. Pas nyala TV, ada itu disebutkan infotainment pagi-pagi. Abi Ana langsung matikan. Sampai kapan aib kita nggak mau dibongkar sama Allah? Yang antum ngomongin artis, sahih artis. Tapi artis itu ada nggak
Artis itu makhluk Allah bukan? Muslim nggak dia? Muslim. Jadi ibu-ibu tuh tolong jangan suka nonton yang kayak gitu. Hati keras. Hubungan orang itu dicari semuanya, semua kondisi. Wallahi keras. Dan nas'alullah as-salamata wal afiyah, dan itu yang kita takutkan ketika kita ngomongin aib orang lain. Anjing aja nggak mau dicela sama Ibn Mas'ud, apalagi manusia. Ingat Pak, yang penting antum perhatikan perkataan para ulama, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat maka seperti itu pula engkau dibalas. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis apa? Amal kita. Intinya Pak, antum masukkan dalam pikiran kita, sekali kita ngomongin orang, sekali itu pula Allah akan jadikan kita diomongin oleh orang lain. Pahami itu? Sekali kita sebut kebaikan orang, maka niscaya kebaikan kita juga akan disebutkan oleh orang lain. Pasti itu. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kajian beliau dari awal sampai akhir yang terekam jumlah semuanya 18.000 jam. Berapa jam? 18.000 jam terekam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dari pelajaran Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, dari pelajaran beliau semisal Syarhu Kitab Tauhid, 18.000 jam. Ma tahaddath an rajulin wala samma rajulan. Beliau nggak pernah menyebutkan aib orang lain, dan beliau nggak pernah menyebutkan nama orang yang disebutkan aibnya. Yang beliau sebutkan cuman sifatnya, untuk jadi ibrah untuk orang lain. 18.000 jam Pak, antum buka, antum dengarkan 18.000 jam, nggak ada Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan aib orang lain di situ. Dan ini nurun kepada muridnya Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah, masih hidup sampai sekarang, dari Kuwait. Kapan disebutkan orang, beliau nggak mau. Dan ini nurun juga kepada Syekh Muqbil, Syekh Mustafa Al-Adawi. Ketika beliau tanya, ya Syekh, ma ra'yukum fi kada wa kada? Wahai Syekh, apa pendapat engkau tentang Syekh fulan dan Syekh fulan? Apa kata beliau? Jangan sebut namanya dan aku nggak akan jawab. Sebutkan sifatnya. Lain kali tanya lagi. Syekh Mustafa Al-Adawi takut ngomongin aib orang. Sebutkan sifatnya, jangan sebut namanya. Dimatikan sama Syekh Mustafa Al-Adawi. Akhirnya orang lain yang nelpon, ada di YouTube itu. Sampai beliau ngomong, la tadhkur rajulan wa la tusammi rajulan. Jangan sebut satu orang nama, kalau minta fatwa sebutkan sifat, sebutkan kejadiannya, jangan sebutkan orangnya. Dan ini seperti mana Nabi kita Muhammad SAW ketika itu mengatakan ada beberapa sahabat yang salah. Apa kata beliau? Ma balu aqwam, kenapa sebagian kaum ngomong ini ngomong itu, berbuat ini dan berbuat itu, berbuat kesalahan. Tapi Nabi mengatakan kenapa sebagian kaum berbuat ini berbuat itu, dan nggak sebut nama. Padahal Nabi tahu namanya. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa sahabat itu yang berbuat salah. Sampai sekarang Nabi cuma ngomong di depan mimbar, dan sahabat pun juga takut untuk ngomongin orang. Sahabat tuh tahu siapa yang berbuat salah. Cuman sahabat nggak sampaikan itu ke tabi'in, dan tabi'in nggak sampaikan itu ke tabi'ut tabi'in nggak sampaikan ke seterusnya, sampai orang yang mengeluarkan hadisnya, semisal Bukhari ataupun Muslim ataupun An-Nasai dan Ibnu Majah dan selainnya. Berarti Pak, ambillah pelajaran, tolong jangan ngomongin orang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Dan hidup kita akan tenang ketika kita jauh dari omongan orang. Sahih. Hiduplah kita itu di kampung, jauh dari omongan orang, jauh dari isu ini isu itu, jauh dari pertikaian, hidup di kampung. Oke, antum tahu kenapa orang kampung lebih panjang umurnya? Beda sama orang kota. Orang kota kenapa? Stres bawaannya karena suka ngomongin orang lain. Orang kampung tuh jarang Pak, mereka semua saudara. Masya Allah, tabarak rahman. Dan anak pelajarinnya, entah kenapa, anak dapatin nih Pak. Anak tinggal di kampung, pelosok gitu ya, termasuk jauh lah. Entah kenapa di sana itu tabu sekali ngomongin orang. Enggak tersebut nama fulan, enggak tersebut. Yang terjadi apa itu ini enggak tersebut sama sekali.
Makanya anak ajib, kenapa mereka orang-orang kampung ini hidupnya panjang, hidupnya lebih lama dan sebagainya? Mungkin nggak stres karena nggak sibuk dengan kehidupan orang lain. Itu yang perlu kita ketahui, karena sibuk sama hidup orang tuh capek. Hidup pertikaian tuh capek, hidup ngomongin orang tuh capek, mau tahu aib orang tuh capek, kepo tuh capek. Bebas saja, jangan terikat sama apapun. Yang penting antum hidup di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah alam bisawab, kurang lebih mohon maaf. Ini kita nggak ada tanya jawab. Kita cukup sampai sini. Insyaallah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan nasihat berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.